Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Generasi Cahaya. Balik lagi sama kami, aku Hamidah. Dan aku Yoda. Kita akan mengobrol seputar pemuda Islam dan peran mereka dalam kemajuan bangsa. Betul banget nih, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dalam Islam pun peran mereka itu sudah dimuliakan sejak zaman Rasulullah SAW. Dan kita juga sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa dan akan mengupas topik tersebut. Betul banget nih, langsung aja kita sambut. Yang pertama ada Ustadz Nawal sebagai pembina komunitas pemuda masjid dan pendakwah aktif. Yang kedua ada Kanisa sebagai mentor remaja, seorang aktivis pemuda Islam yang aktif di komunitas sosial dan keislaman. Selamat datang Kak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Kanisa. Baik ya hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Ustadz Nawal ini bisa nggak sih diceritain bagaimana Islam itu menempatkan pemuda dalam sejarah peradabannya? Tentu dalam sejarah Islam, pemuda memegang peranan vital. Bisa kita lihat dari kisah Ali bin Abi Thalib yang memeluk Islam saat masih remaja. Lalu Usamah bin Zaid di usia 18 tahun sudah memimpin pasukan. Artinya Islam tidak memandang umur sebagai penghalang, tapi bagaimana iman dan kontribusi ditumbuhkan sejak dini. Betul banget apa yang disampaikan oleh Ustadz Nawal. Di sini aku bakal sedikit menambahkan, terdapat kisah dalam Al-Quran juga, yaitu Ashabul Kahfi, yang dimana mereka digambarkan sebagai fityah, yaitu para pemuda yang teguh iman. Mereka bukan hanya menyelamatkan diri, tetapi menginspirasi umat sepanjang zaman tentang pentingnya keimanan, keteguhan hati, dan juga keberanian dalam menghadapi kezoliman. Sekarang bagaimana relevansi pemuda zaman kini dengan tuntunan Islam menurut Ustadz Nawal dan Kanisa? Pemuda hari ini harus melek peran. Dalam Islam, kontribusi itu luas, bisa lewat pendidikan, teknologi, sosial, seni, bahkan politik. Asal nilai Islam tetap jadi pondasi. Aku bakal tambahin dalil-dalil tentang pemuda dari Al-Quran dan juga dari hadis. Yang pertama, untuk hadis, dari hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali miliknya, atau hari kiamat. Yaitu yang pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kelima, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Keenam, seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, "Aku takut kepada Allah." Orang yang sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan dengan tangan kanannya. Dan juga yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Nah, selanjutnya aku akan membacakan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Masya Allah banget ya Kanisa. Semoga kita semua masuk ke dalam 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Zaman sekarang itu kan makin kompleks ya, tantangannya pun juga semakin banyak gitu, dari mulai krisis identitas bahkan sampai hedonisme. Dari Kanisa sama Ustadz Nawal sendiri nih, ada nggak sih solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Baik, kunci pertama, kuatkan iman, sholat tepat waktu, tilawah harian, ikut kajian, itu dasar. Yang kedua, bangun lingkungan positif, berkawan dengan orang-orang yang mengajak kebaikan akan memudahkan kita bertahan di jalan Allah. Nah, betul banget yang disampaikan oleh Ustadz Nawal. Di sini aku bakal nambahin sedikit, yaitu untuk para pemuda untuk jangan lupa punya visi hidup. Nah, kenapa? Karena banyak banget nih anak muda yang mereka tuh bingung karena gak punya visi hidup. Jadi kayak hidupnya itu gak ada arah. Mereka lebih cenderung merasa kosong gitu. Jadi orientasinya apabila hanya sekedar ingin ikutan tren atau hanya mencari uang saja, ya nantinya kalau semuanya sudah keraih, itu bakal cepat ngerasa hampanya gitu, karena mereka udah gak punya tujuan hidup apa-apa lagi kecuali 2 hal itu. Tapi kalau niatnya itu untuk beribadah dan membangun peradaban, maka insya Allah akan lebih kokoh dalam jalan dakwanya. Ada nggak kisah pemuda masa kini yang menurut Kanisa dan Ustadz Nawal yang bisa menjadikan untuk teladan gitu? Nah, kebetulan ada satu kisah inspiratif yang akan aku sharing ke teman-teman sekalian, yaitu kisah Ahmad Zaki yang merupakan seorang mahasiswa ITB yang berhasil mendirikan Unicorn Indonesia. Jadi Ahmad Zaki ini tuh dikenal sebagai sosok yang cerdas sedari kecil, yang sangat menyukai dunia teknologi. Oleh karena itu, ia berhasil masuk ke Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika. Nah, saat di bangku kuliah, Zaki ini tuh nggak hanya fokus pada akademiknya aja nih teman-teman. Jadi Zaki ini juga aktif di berbagai kegiatan kewirausahaan dan kompetisi teknologi, yang dimana itu semakin mengasah kemampuannya dan pengetahuannya di bidang teknologi. Nah, Zaki ini tuh pernah memenangkan kompetisi karya ilmiah nasional dengan proyek software statistik buatannya sendiri. Jadi itu udah yang wow banget ya, apalagi dengan kayak software itu pasti kan banyak banget ya dinamikanya gitu terkait pemrograman dan lain sebagainya gitu. Dampak dari kontribusinya Ahmad Zaki ini, jadi ia tuh mendirikan Unicorn Indonesia kan, yang yaitu Bukalapak yang menjadi salah satu unicorn Indonesia dan memberdayakan jutaan pelaku usaha kecil di seluruh negeri. Nah, Zaki juga mendirikan program beasiswa dan pendidikan untuk pemuda Indonesia melalui Yayasan Insan Bumi Mandiri. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Zaki ini? Yang pertama, ada ilmu dan iman adalah kekuatan ganda. Jadi, Zaki menggabungkan pengetahuan teknologi dengan nilai-nilai Islam dalam membangun usaha yang bermanfaat. Dan juga jangan pernah untuk takut gagal, karena semangat inovasi dan pantang menyerah merupakan kunci utama kesuksesan. Nah, selain itu juga saya ingin menceritakan sedikit mengenai satu kisah inspiratif dari Samara Amani
adalah seorang pemudi muslimah Indonesia yang menginspirasi lewat kiprahnya di bidang politik dan pendidikan. Sejak muda ia aktif dalam organisasi dan menyuarakan isu-isu sosial seperti kesetaraan gender dan pentingnya pendidikan. Saat masih mahasiswa di Universitas Paramadina, ia dikenal vokal dan kritis, hingga akhirnya bergabung dengan Partai Politik Nasional pada usia 21 tahun dan menjadi salah satu pengurus termuda. Ia membuktikan bahwa perempuan berhijab bisa memimpin dan berkontribusi di ruang publik dengan tetap memegang nilai-nilai Islam. Samara aktif mengedukasi masyarakat tentang politik bersih, menulis buku, dan menjadi pembicara di berbagai forum. Kisahnya mengajarkan bahwa pendidikan adalah bekal penting untuk berani mengambil peran dan bahwa Islam mendorong umatnya untuk terlibat langsung dalam upaya perbaikan sosial. Masya Allah, kisah-kisah pemuda masa kini sangat inspiratif sekali ya Ustadz dan Kanisa. Nah teman-teman semua udah gak kerasa nih, kita udah sampai sesi tanya jawab. Nah untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Kanisa dan Ustadz Nawal, boleh aja langsung hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia sebagai mahasiswi perhotelan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Nawal, kalau lingkungan kita cuek dan tidak religius, bagaimana cara kita agar tetap istiqomah? Baik, terima kasih untuk kau lihat pertanyaannya. Untuk Ustadz Nawal bisa langsung dijawab Ustadz. Baik, hal tersebut merupakan ujian iman Rasulullah sendiri memulai dakwah di tengah lingkungan jahiliyah. Kuncinya adalah sabar, terus belajar dan cari komunitas yang mendukung. Sekarang banyak kajian online, komunitas dakwah daring, kita dapat memanfaatkan itu. Baik, terima kasih Ustadz Nawal atas jawabannya. Apakah sudah menjawab Kak Aulia? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Aulia. Selanjutnya untuk penelpon kedua atau yang ingin bertanya, silakan dapat menghubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia dari mahasiswa perhotelan. Di sini saya mau bertanya. Saya sering dianggap soalim karena aktif mengikuti rohis. Itu gimana cara menanggapinya ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Septia untuk pertanyaannya. Sekarang boleh untuk Kak Nisa untuk menjawabnya. Ya, sebenarnya hal tersebut sangat disayangkan ya, karena mengingat para pemuda yang seharusnya sangat wajar mendekatkan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam justru dipandang aneh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapinya? Jadi kita tuh tetap harus tenang dan tetap harus istiqomah. Jadi dalam Islam itu bukan tentang pencitraan, tapi tentang konsistensi. Nah, kita tunjukkan Islam itu indah melalui akhlak kita. Jadi Rasul pun pernah dicaci maki, tapi beliau tetap bersikap lembut kepada orang-orang tersebut. Yang akhirnya lambat laun mereka yang mencemooh justru penasaran dan dapat berubah. Nah, semoga saja teman-teman Kak Septia ini tuh nantinya dapat berubah ke yang lebih baik dalam memandang Kak Septia yang tetap istiqomah dalam berdakwah dan juga beriman. Terima kasih untuk Kak Nisa atas jawabannya. Apakah sudah menjawab untuk Kak Septia? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Septia. Selanjutnya untuk Hamidah, silakan. Nah teman-teman udah gak kerasa ya kita nih udah di penghujung acara gitu. Sebelum kita tutup nih untuk Kanisa dan Ustadz untuk dapat memberikan beberapa kata dan kata khusus untuk para pemuda muslim yang ada di Indonesia. Untuk pemuda-pemudi Indonesia, kita jangan cuma jadi followers tren saja. Kita harus jadi pelopor perubahan dengan iman,
ilmu dan aksi nyata. Jadi jangan tunda suatu kebaikan. Untuk dari saya, bangun bangsa dari diri sendiri. Kalau setiap pemuda muslim serius memperbaiki akhlaknya, ilmunya, dan kontribusinya, maka Indonesia akan jadi bangsa yang diberkahi. Masya Allah banget ya Kak Hamida, untuk diskusi hari ini sangat membuka mata dan hati untuk aku juga sih. Terima kasih untuk Ustadz Nawal dan Kanisa telah untuk berpartisipasi dalam ikut undangan podcast hari ini. Juga terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, yang memberikan pertanyaan itu sangat relevan ya Ustadz dan Kanisa. Sekian podcast dari kita. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada sayang tolong diungkapkan. Ayo ting ting makan kepiting, thank you everything. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.